Ayo kawal proyek infrastruktur kita lanjutkan kembali, masih bersama Hifzil Ilmi Halim dari Pukat UGM. Mas, ini kalau kita bicara soal proyek infrastruktur, proyeknya aja, nama proyeknya aja sekarang itu sudah konotatif gitu kan. Kalau kita bicara proyek, kita bicaranya lahan basah, kita bicara soal markup, kita bicara soal proyeknya sendiri itu bukan menjadi sebuah pembangunan gitu, tapi lebih bicaranya kalau kita ada proyek nih, itu kan berarti ada sesuatu yang negatif sebetulnya di sana. Itu berarti sudah sangat kental sekali sebetulnya. Setiap ada proyek pembangunan infrastruktur, ada orang yang ini tanda kutip ya, tapi ada orang yang pasti akan mencoba untuk mengambil keuntungan yang tidak sesuai gitu sebetulnya kan. Nah, kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa ini kan Pemda-Pemda gitu ya, dilaksanakan di Pemda-Pemda. Artinya sebetulnya pelakunya itu bukan hanya dari anggota dewan saja sebetulnya, tapi eksekutif juga terlibat di sana dan swasta juga terlibat di sana sebetulnya kan. Nah, terkait pilkada yang baru kita selesai lakukan ini calon-calon pemimpin daerah yang akan mulai bekerja, itu kan mungkin habis juga kemarin waktu pas pilkada ini Mas Hifzil. Ini gimana menurut Anda? Iya, jadi kata proyek itu kan maknanya sudah peyoratif ya. Jadi kalau dapat proyek ya berarti ini mau dapat uang gede nih. Mau dapat orderan ya. Kemarin ketika Presiden mencanangkan ada percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, kita lihat tadi datanya Berita 1, 500 lebih proyek di daerah, di bawah 50 miliar ada di daerah. Ini pilkada putaran pertama yang serentak. Ini sedang dilakukan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ada 141 kalau nggak keliru. 147, saya ingat 147 ya. Yang 41 sudah ditolak atau tidak dicabut gitu. Kemudian lebih ada 100-an lagi. Nah, bayangkan dari 147 pilkada yang kemarin yang melakukan gugatan, dan sebelumnya hampir 200 pemerintahan daerah yang melakukan pilkada. Calon-calon ini kan, ya pemenang-pemenang ini kan kantongnya sudah kempes ini. Sudah kosong karena pilkada kemarin. Nah, kemudian pemerintah pusat memberikan ada percepatan pembangunan infrastruktur lebih dari 300 triliun. Kalau kita berpikir negatif terhadap soal kebijakan pemerintah ini. Kalau kita melihat pengalaman dan sejarah, patut kita untuk berpikir agak negatif kan? Betul. Dari pengalaman Wisma Atlet, kemudian pengalaman beberapa kasus korupsi yang ada di daerah, gitu ya. Ini ada uang besar yang notabene langsung diberikan ke pusat, kemudian diberikan pengampunan, gitu. Karena ini judulnya adalah percepatan. Percepatan ini nggak boleh diganggu nih. Nah, kalau diganggu sedikit, artinya dalam arti diperiksa-periksa sedikit sama aparat penegak hukum, berarti nanti nggak jadi percepatan lagi dong, gitu. Nah, ini ada uang besar gelontoran dari pusat, pas kantongnya kosong. Jadi kira-kira ada ikan goreng, kalau ada kucing terus gimana itu? Nah, kira-kira begitulah. Makanya yang harus dilakukan oleh pemerintah, sama seperti yang kita diskusikan tadi, pengawasan internal itu menjadi yang sangat utama. Ketika gini, Mas Hifzil, ketika Anda mengatakan bahwa pengawasan internal, kalau kita bicara soal pemerintahan daerah, itu yang namanya nepotisme itu kan sangat kental. Orang ditempatkan di posisi mana itu tergantung pimpinannya sebetulnya kan. Bagaimana pengawasan internal itu bisa berjalan ketika dia pelakunya, dia yang menempatkan orang-orang juga sebagai pengawas di internalnya. Nah, itu yang kemudian kita sedang dorong gitu ya. Kita sudah melakukan begini, riset-riset yang kita lakukan mengatakan bahwa kalau mengandalkan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan atau mengandalkan BPK untuk melakukan audit, tidak bisa menjangkau semua proyek pemerintah, nggak bisa menjangkau. Jumlah proyeknya dengan jumlah aparat penegak hukumnya itu kalau dibandingkan itu lebih banyak jumlah proyeknya. Maksudnya membandingkan itu bukan satu orang mengawasi, enggak, tapi misalnya kemampuan auditor, kemampuan penyidik polisi untuk menghitung secara akuntansi, kemudian juga untuk melakukan analisis secara teknik, gitu kan, dampaknya dan lain sebagainya. Itu lebih banyak proyeknya daripada jumlah pengawas eksternalnya.
Nah, makanya kita rubah hipotesisnya. Yang harus didorong adalah pengawasan internalnya. Persoalannya sama seperti yang dikatakan Mas tadi, bahwa bagaimana mungkin mendorong pengawasan internal, tapi bupati yang milih. Bupati yang milih inspektoratnya, bupati yang milih kepala SKPD, itu menjadi rahasia, tidak lagi menjadi rahasia umum gitu loh. Itu hampir cuma begitu. Siapa, jangankan di situ, di pusat kan juga begitu. Tim suksesnya siapa, dapat kursinya siapa. Nah, pengawasan internal di daerah itu kita bisa bandingkan misalnya ketika ULP, unit layanan pengadaan maupun pejabat membuat komitmen atau KPA-nya gitu atau pengguna anggarannya, kita ingin bilang ke mereka meskipun ini selalu kita bilang entah ini berhasil atau tidak, tapi kita harus tetap bilang itu. Ini uang bukan uang Anda. Gitu loh. Ini uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat Indonesia. Mereka tahu itu. Kadang mereka juga nggak sadar, pura-pura nggak tahu, gitu. Pura-pura nggak tahu gitu. Nah, makanya kita selalu bilang untuk mendorong pengawasan internal ini, Kemendagri sebagai pembina dari pemerintahan daerah itu kita selalu dorong Kemendagri. Di mereka harus juga melakukan, Anda juga harus turun ini, nggak bisa Anda lepas tangan begitu saja gitu. Makanya ada mekanisme pelaporan dari pemerintahan. Pelaporan seperti apa maksudnya? Pelaporan misalnya dalam 3 bulan kita ingin dorong Kemendagri. Anda harus bikin mekanisme. Dulu kita punya yang namanya Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, RADPK. Kemudian kita UKP 4 juga membuat pola itu. Itu hampir berjalan bagus itu, hampir berjalan bagus. Pemerintah daerah punya yang namanya dokumen untuk pelaporan itu, dan kita bisa melakukan check and recheck dari dokumen. Dari dokumen itu. Ya. Dengan begitu pengawasan internal juga akan bisa jalan. Gitu. Mas Hifzil, ini kalau kita bicara soal proyek pembangunan infrastruktur, bukan hanya di penunjukan langsung sebetulnya itu yang terindikasi korupsi. Di proses tender itu juga ada istilah uang pelicin sebetulnya. Bahkan dari asosiasi juga mengatakan bahwa uang pelicin itu menjadi salah satu istilahnya jadi strategi pemasaran supaya mereka akhirnya terpilih gitu kan. Nah, ini di mana saja sih selain tadi disebutkan sempat di perencanaan, terus juga di proses pembangunannya itu yang yang celah-celah korupsinya itu di mana lagi sebetulnya? Kalau mau jujur, proses tender pun. Kalau mau jujur, hampir di semua tahapan. Di semua tahapan. Hampir di semua tahapan itu ada potensi korupsinya. Hampir di semua tahapan. Misalnya ketika kalau kemudian ada kalau dalam pengadaan barang dan jasa itu ada 11 model. 11 model pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah, yang misalnya untuk angka di atas 50 triliun itu tadi, itu kan ada yang lelangnya terbatas. Gitu, dan di semua model itu semuanya potensi korupsi. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.